Pada momen lahirnya UMKM Go Internasional. Kirimkan cara kamu play it forward dan memberikan dampak positif kepada dan dapat gratis dari film. Dua ribu dua puluh punya karyawan itu dari 2 sampai 8 dan berkembang berkembang sampai 80 dan sekarang hampir 100. Itu modelnya kita sangat termotivasi Pak intinya. Punya kualitas produksi tapi dengan keterbatasan modal itu kita sangat sulit sekali. Alhamdulillah dengan adanya program Oke, teman-teman, karena udah jam 16 lewat 19 juga, kayaknya kita mulai aja webinarnya. Ini boleh nih teman-teman yang udah join di sini, diaktifin kameranya, terus ganti juga backgroundnya eh, yang udah kita kirim ke teman-teman di chat box di sini. Ayo boleh biar kita lebih dekat kali ya. Ayo boleh di onin dulu kameranya teman-teman. Oke, jadi webinar kali ini tuh teman-teman itu kita bakal berkolaborasi dengan Season di sini itu bakal dapat ilmu yang sangat bermanfaat dari Season. Di sini tuh kita itu Ya, kopi bisa. Nah, oleh siapa Ini ya? Asen. Di sini tuh kita akan membahas tentang gimana sih kalau misalkan kalian tuh udah mengajukan pinjaman tapi ditolak. Jadi maksudnya kan pasti kadang teman-teman juga bingung kayak dokumennya atau hal-hal yang sebenarnya udah lengkap tapi ternyata masih ditolak. Sebenarnya kayak apa sih yang jadi kayak masalah utamanya pinjaman teman-teman di sini ditolak itu. Jadi ya semoga dengan adanya webinar ini bisa lebih membantu teman-teman dalam mengajukan pinjaman nantinya. Nah, untuk webinar kali ini sebenarnya kita rada telat 5 menit ya dari yang harusnya gitu. Jadi nanti di sini materinya akan dibawakan oleh Mas Ade Gilang dari Saisen. Nanti juga akan ada sesi Q&A juga nanti ada kita ice break-nya sebentar dan juga teman-teman yang paling aktif di sini nanti juga apa namanya akan dapat hadiah dari kita. Makanya teman-teman di sini usahakan aktif. Jadi misalkan ada udah bingung langsung tanya aja nggak apa-apa ya Mas Ade. Jadi maksudnya kita dua arah aja gitu. Kalau misalkan takut lupa nantinya atau mau dicatat dulu itu nggak apa-apa. Jadi kayak biar lebih komunikatif aja apa namanya webinar kali ini. Maaf saya masih di jalan. Oh iya, Pak Tunaya nggak apa-apa kalau masih di jalan. Tapi semoga bisa menyimak apa namanya webinar kali ini walaupun masih di jalan tetap semangat untuk mengikuti webinar ini ya. Oke, sebelum
sebelum kita mulai webinar ini, mungkin kayak kenalan dulu nih sama Coinworks sama Season itu apa. Mungkin di sini ada yang udah tahu Coinworks dan udah tahu Season, mungkin ada juga yang belum begitu familiar tentang Coinworks dan Season. Nah, di sini kalau dari Coinworks sendiri itu untuk ada kita punya bisnis yang ditawarkan kepada para UMKM, khususnya para pelaku bisnis itu ada Coin Invoice, ada Supply Chain Financing, Coin Run, dan Coin Gaji atau EV. Di sini SCF itu untuk memungkinkan para peminjam itu untuk melihat likuidasi faktur mereka kepada pelanggan melalui pembiayaan pembeli atau peminta dana di muka untuk melunasi faktur dari pemasok mereka melalui pembiayaan pemasok. Kemudian di sini juga ada coin invoice nanti untuk para sobat UMKM ini melalui pembiayaan ini dapat membantu untuk untuk memberikan lebih baik fleksibilitas dalam mengelola urusan kasnya. Kemudian juga ada Coinlearn. Jadi Coinlearn itu adalah sesuatu yang kita sediakan untuk menjawab masalah-masalah UMKM. Misalkan bingung tentang hal ini, kalian bisa lihat juga di website kita ada Coinlearn beberapa video yang bisa membantu teman-teman mencari informasi terkait masalah fintech khususnya. Kemudian juga di sini ada komunitas coinpreneur. Di sini juga kita tuh adalah sebuah ekosistem yang bisa saling membantu para bisnis UMKM di sini. Oh ya, tadi kan udah di-mention juga masalah coinpreneur. Nah, selain itu di sini juga kalau teman-teman misalkan ada juga hal lain di provide oleh Coinverse di websitenya, kalian bisa cek teman-teman. Di sini kita punya namanya bisnis dokter atau bisnis bisnis health check. Jadi di sini ada section di mana kalian bisa mengecek seberapa sehat sih bisnis kalian atau kesehatan bisnis kalian gitu, supaya dengan penilaian ini supaya dengan komprehensif dan panduan ahli ahli dari Coinworks ini supaya bisa mendiagnosis dan memberi saran bagaimana yang harus dilakukan selanjutnya seperti itu. Bisa untuk hal bisnis dokter juga teman-teman bisa akses di websitenya Coinworks. Kemudian juga ada Coinone yang tadi sebelumnya di-mention di sini, teman-teman bisa mengakses berbagai macam eh, edukasi tentang bisnis and finance secara bebas atau secara gratis dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa mengaksesnya di website kami juga. Jadi bisa ditonton. Semoga hal ini juga bermanfaat buat teman-teman dalam menjalankan usaha bisnisnya. Kemudian di sini juga ada namanya kalkulator finansial. Di sini teman-teman, jadi kalkulator finansial itu adalah untuk mensimulasikan berbagai kebutuhan keuangan eh, dengan kalkulator finansial dan investasi yang telah disediakan oleh Coinworks. Dan di sini juga teman-teman bisa mengecek di websitenya Coinworks seperti itu. Nah, kemudian di sini acaranya kan kolaborator dengan Saisen. Nah, untuk acara ini kita di sini speakernya ada Mas Ade Gilang Setiawan dari Saisen, divisinya di Business Division dan telah bergabung di Saisen sejak tahun 2018. Saya hello dulu mungkin Mas Ade Gilang di sini udah ada di sini nih. Halo, Bapak, Ibu. Oke, nah kemudian untuk di sini sekilas tentang company profile dari Saisen, mungkin Mas Ade Gilang bisa menjelaskan sedikit lah tentang company profile dan produksinya. Oke, singkat aja. Jadi perkenalan dulu, saya Adi Gilang Setiawan atau bisa dipanggil. Saya sudah join Saison sejak 2015. Jadi Saison ini adalah perusahaan finance dan berikut ini adalah company profile Saison. Saison sendiri dari Jepang dan sudah berdiri lebih dari tahun. Dan kita sendiri bisnis utamanya berada di Jepang dan kita fokus untuk mengembangkan bisnis kami juga di uh, Asia Tenggara dan juga Asia Selatan dan juga di Amerika Latin. Terus kita juga berusaha untuk memperkuat financial inclusion dengan bekerja sama dengan partner-partner kami yang salah satunya adalah uh, Coinworks, dan juga kami berusaha mengembangkan produk-produk finansial kami dan mencoba memberikan solusi pembiayaan bagi partner-partner dan nasabah kami. Untuk produk sendiri kami ada tiga utamanya, yaitu adalah produk pembiayaan investasi, working capital, dan juga pembiayaan multi. Oke, mungkin itu adalah perkenalan singkat dari Coinwork dan Saison buat teman-teman di sini. Eh, Artinya udah segini kita mulai aja kali ya session dari Mas Ade di sini. Jadi buat teman-teman sekali lagi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan langsung bisa
langsung tap in atau nanti kita kita juga akan ada Q&A-nya seperti itu. Nah, oke, tempat dan waktu saya persilakan untuk Mas Ade untuk memaparkan presentasinya. Makasih, Mbak Yeni. Ya. Jadi sesuai Oke, Oh iya benar. Udah, sok ke situ. oke. Suara saya kedengaran kan ya, teman-teman? Oke, lanjut. Jadi Tadi. seperti yang tadi eh, setidaknya gimana cara ketika kita mengajukan pinjaman memiliki kesempatan yang lebih besar agar dapat disetujui dan kita dapat menerima eh, pinjaman tersebut. Next. Jadi apa sih yang menjadi alasan ketika UMKM mengajukan pembiayaan dan ditolak? Jadi ada beberapa alasan umum yang menjadi yang sudah menjadi apa yang sering terjadi di lapangan, yaitu eh, pertama adalah para UMKM kebanyakan memiliki rekam dan jejak keuangan yang kurang. Maksudnya di sini adalah UMKM banyak yang tidak memiliki laporan keuangan tapi dan juga konsisten. Kadang ketika pencatatan-pencatatan yang Bapak atau Ibu lakukan tidak sesuai dengan purpose-nya dan data-data tersebut tidak tersedia atau kita nggak bisa langsung tahu ada di mana barang apa dokumen-dokumen tersebut ketika diminta oleh lembaga-lembaga pembiayaan. Lalu next lalu berikutnya adalah eh, akses yang terbatas ke informasi kredit. Data kredit ini, data-data kredit Bapak Ibu sebaiknya disimpan juga dalam bentuk digital. Jadi seperti misalnya buku tabungan atau rekening koran dan juga laporan keuangan yang lain seperti neraca dan juga rekap-rekap jualan itu akan alangkah lebih baik untuk disimpan dalam bentuk digital, yaitu di scan. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan pinjaman, eh, dokumen-dokumen tersebut mudah untuk dicari dan juga mudah untuk dikirim ke lembaga pembiayaan karena dokumen-dokumen tersebut adalah biasanya adalah persyaratan utama yang dilakukan ketika eh, pengajuan. Lalu yang ketiga adalah jaminan yang kurang memadai. Jaminan yang di sini adalah apa sih jaminan yang dibutuhkan? Jadi terkadang ada beberapa lembaga pembiayaan yang membutuhkan jaminan berupa aset tetap misalnya, misalnya seperti tanah dan bangunan. Juga ada beberapa yang meminta jaminan dalam bentuk persediaan. Jadi ini agar aset-aset tersebut dapat disiapkan dan memang sudah dialokasikan untuk sebagai jaminan yang mungkin nantinya akan dibutuhkan oleh lembaga pembiayaan tersebut. Lalu yang keempat ada rasio hutang yang terlalu tinggi terhadap pendapatan. Jadi ketika Bapak atau Ibu mempunyai hutang yang sudah cukup tinggi, namun sudah cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan, hal ini akan dapat mempengaruhi skor kredit atau mempengaruhi penilaian dari lembaga pembiayaan terhadap usaha Bapak dan kita. Lalu yang keempat adalah tingkat literasi keuangan yang rendah. Saat ini masih banyak UMKM yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana mengelola keuangan dan prosedur dalam mendapatkan pinjaman. Hal ini ya harapan kami adalah dengan webinar ini bisa membantu membuka lebih jauh tentang pengelolaan pinjaman tersebut. Lalu yang terakhir adalah persyaratan yang ketat.
Beberapa mungkin dari kita pernah pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman untuk usaha kita, namun biasanya bank itu memiliki standar yang cukup ketat dan tinggi ya. Jadi pasti bank akan minta jaminan dan syarat-syarat yang cukup rumit dan itu yang mungkin untuk eh, para teman-teman UMKM akan akan cukup kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Lalu slide selanjutnya, nah, lalu yang menjadi tantangan bagi UMKM untuk mendapatkan pinjaman yaitu adalah seperti yang tadi sudah disebutkan dan ini menjadi tantangan nomor satu yaitu literasi keuangan yang cukup rendah. Mungkin tadi sebelumnya sudah dijelaskan untuk kita juga harus tahu produk-produk pembiayaan apa yang tersedia di lembaga-lembaga pembiayaan, lalu juga bagaimana cara kita memanfaatkannya, produk-produk itu kita harus tahu dan kita harus harus menyesuaikan produk-produk tersebut dengan kebutuhan kita. Lalu regulasi yang ketat. Proses administrasi biasanya cukup kompleks dan biasanya banyak sekali dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan atas pembiayaan yang diajukan. Dan juga regulasi dari regulator seperti OJK juga cukup ketat dan kita memang harus berusaha melengkapi untuk comply dengan segala regulasi tersebut. Lalu yang terakhir akses terbatas ke lembaga keuangan formal. Akses-akses ini yang kadang memang cukup sulit dicapai ya untuk kita mendapatkan pinjaman. Mungkin saya bisa kasih contoh ketika saya memiliki usaha di suatu daerah dan untuk mendapatkan eh, apa ya, akses terhadap bank yang mungkin hanya ada di kota-kota besar dan itu eh, akan sangat sulit untuk dijangkau oleh bank dan itu adalah salah satu mengapa eh, eh, pinjaman-pinjaman susah untuk didapat. Lalu masih bergantung kepada sumber pendanaan informal seperti eh, teman, keluarga, dan juga rentenir. Next. Nah, ini adalah beberapa strategi yang gimana sih cara kita meningkatkan dokumen-dokumen keuangan dan catatan usaha. Yang pertama adalah laporan keuangan dari usaha Bapak dan Ibu itu adalah hal yang sangat utama bagi para lembaga pembiayaan. Ada teknisnya. Jadi, oke balik ke yang tadi. Jadi strategi yang dapat apa sih strategi untuk meningkatkan dokumen keuangan dan catatan usaha agar lebih baik? Yang pertama adalah laporan keuangan Bapak Ibu adalah salah satu dokumen utama yang paling penting yang akan dijadikan analisa dan bagaimana lembaga pembiayaan akan mereview usaha Bapak dan Ibu. Maka dari itu dokumen-dokumen keuangan itu harus rapi dan terstruktur, baik dari ketika misalnya ibu atau bapak ibu membuat laporan keuangan, laporan rugi harus sesuai dengan pos-posnya, lalu harus memiliki harus laporan arus kasnya dan raca juga, atau jika belum membuat laporan keuangan, eh, kita harus memiliki setidaknya eh, laporan-laporan penjualan dan juga bagaimana kita harus memiliki pencatatan atas bagaimana uang keluar dan masuk dan seperti apa pos-posnya. Lalu yang kedua, dokumen pendukung yang lain adalah ini adalah dokumen itu yang menjadi dokumen pelengkap atas yang strategi yang pertama yaitu adalah SPT pajak, dari pajak dan juga laporan penjualan. Laporan penjualan juga eh, akan menjadi dokumen utama ketika Bapak atau Ibu
ibu belum punya laporan keuangan yang detail atau cukup, dan ini akan menjadi alternatif bagaimana lembaga pembiayaan kasarnya dapat mengenal usaha bapak dan ibu. Jadi eh, laporan penjualan harus rapi, bagaimana harus tercatat dari siapa saja pembeli-pembeli atau dari klien, itu harus tercatat bagaimana itu eh, apa kita menerima pendapatan tersebut, dan juga seperti apa pengeluaran-pengeluarannya, HPP-nya seperti apa, itu semua akan lebih baik dan akan sangat membantu Bapak Ibu ketika itu rapi dan ketika mengajukan pinjaman kepada lembaga. Lalu eh, yang terakhir adalah menyusun dan merapikan dokumen keuangan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, digitalisasi atau memiliki soft copy atas file-file data tersebut itu sangatlah penting. Scan-scan dokumen, karena sekarang pasti sudah cukup canggih. Untuk pengajuan-pengajuan kita sekarang bisa menggunakan online kan, bisa platform, bisa dari web, dan itu apa namanya, dokumen-dokumen tersebut akan lebih mudah untuk dikirim jika Bapak atau Ibu mempunyai salinan soft copy-nya, dan juga dokumentasi yang rapi seperti laporan keuangan diberi nama laporan keuangan per tahun sekian, rekening koran atau laporan tabungan juga dicatat eh, dokumentasi sebagai bulanan, dan juga mungkin bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang mungkin sekarang banyak di App Store atau di Play Store untuk membantu Bapak Ibu mempraktikkan keuangan dan juga pencatatan atas pos-pos yang baik. Ada dari Pak Teguh, apakah nanti boleh minta pada pertama? Oh iya. Nanti kita bisa share Pak Teguh. Oke, saya lanjutkan. Cara meningkatkan kelayakan kredit bagi UMKM. Jadi pengelolaan skor kredit dan bentuknya kredit usaha. Apa sih skor kredit? Jadi ketika data Bapak dan Ibu sudah diterima oleh lembaga-lembaga pembiayaan, maka dokumen-dokumen tersebut akan dianalisa dan akan diberi skor kredit. Nah, skor kredit ini uh, dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan kita harus dapat mengelola faktor-faktor tersebut dengan baik agar skor kredit Bapak Ibu menjadi bagus atau tinggi, dan memperbesar uh, peluang untuk mendapatkan persetujuan. Yang pertama adalah kurangi jumlah utang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah total utang yang dimiliki itu tidak boleh terlalu besar jika dibandingkan pendapatan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin beberapa bank mungkin memiliki bank atau lembaga pembiayaan memiliki standar yang berbeda-beda, namun perbandingan utang itu umumnya dapat saya katakan tidak bisa, atau baiknya tidak melebihi 30 atau 40% dari pendapatan usaha. Lalu jangan terlalu sering mengajukan kredit. Kenapa? Karena mengajukan kredit yang yang banyak itu belum tentu jelek juga dan belum tentu bagus. Tapi yang tidak baik adalah ketika mengajukan terlalu banyak kredit, tapi dalam waktu yang singkat. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan pinjaman yang mungkin sebenarnya belum butuh tapi sudah diajukan, dan itu terjadi dalam frekuensi waktu yang cukup singkat, dan itu ketika pengajuan ulang itu akan mempengaruhi dan menjadi penilaian dalam skor kredit. Skor kreditnya akan bisa menjadi turun karena terlalu banyak pinjaman yang diajukan. Baiknya adalah pinjaman tersebut diajukan secara eh, bertahap sesuai dengan kebutuhan. Lalu disiplin disiplin dalam membayar angsuran. Nah, pembayaran harus lebih pembayaran angsuran kepada lembaga pembayaran harus dilakukan sesuai dengan jadwal, dan
karena pembayaran angsuran itu adalah sebagai sebuah kewajiban bagi nasabah, maka ketika Bapak dan Ibu membayar pembayaran sesuai dengan jadwal, itu akan menjadi catatan tersendiri dan akan salah satu kemudian penilaian skor kredit. Eh, Tidak pernah melewati jatuh tempo itu akan sangat menjadi penilaian dan eh, eh, akan akan memperbesar kemungkinan ketika ternyata ada kebutuhan lain dan ingin meningkatkan fasilitas dan itu akan sangat menjadi eh, apa ya menjadi sebuah jadi sebuah penilaian yang baik lah. Lalu aset yang cukup memiliki aset yang cukup. Jadi Bapak dan Ibu akan langkah lebih baiknya jika menyisihkan sebagian keuntungan eh, se- dalam dalam menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli investasi berupa aset tetap. Aset tetap ini eh, lebih baik adalah aset yang dapat dijadikan juga sebagai eh, operasional bisnis ya. Mungkin di sini mungkin saya bisa kasih contoh misalnya ketika ada untung, ketika ada profit, kita membeli beberapa aset tetap seperti gudang yang mungkin nantinya akan bisa kita pakai untuk memperluas tempat penyimpanan barang-barang modal, lalu juga misalnya membeli mesin-mesin yang bisa dijadikan eh, hasil apa menjadikan yang bisa menjadi barang modal dan mengenerate pendapatan. Dan, lalu next adalah gunakan kredit secara bijak. Tadi seperti saya jelaskan, eh, pemakaian kredit itu harus sesuai dengan kebutuhan Bapak tadi. Jika misalnya Bapak memiliki sebuah usaha dan uh, langkah bijak jika menggunakan pengajuan pinjaman atau kredit itu untuk mendukung usaha tersebut, misalnya membeli modal, untuk membeli persediaan atau menambah kapasitas produksi. Eh, jadi kalau misalnya ternyata ada kebutuhan untuk yang konsumtif, alangkah baiknya itu jika dilakukan apa ya separasi, dilakukan pemisahan lah terhadap bisnis bapak dan ibu. Jadi jangan apa ya misalnya untuk ingin beli mobil baru deh, tapi menggunakan data-data usaha kredit eh, menggunakan data-data kredit dari usaha itu akan apa ya akan mengurangi eh, penilaian-penilaian kepada bisnis bapak dan ibu. Lalu diversifikasi jenis kredit juga eh, kita harus paham setiap kita berusaha mengajukan pinjaman, kita pasti akan lihat dong ke siapa, ke lembaga pembiayaan mana kita akan ajukan. Kita harus mempelajari produk-produk apa aja eh, yang disediakan oleh lembaga pembiayaan tersebut. Mungkin ada pemberian modal kerja, ada pemberian investasi, atau dengan salah satu partner kami, Coinworks juga ada beberapa produk yang tadi sudah dibahas di awal, ada poin P2P dan poin bisnis dan lain-lain. Jadi kita harus paham kebutuhan kita dan kita harus menyesuaikan dengan produk uh, pasar. Ini adalah beberapa alternatif pendanaan bagi saya. Eh, Kalau dari segi UMKM, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bank memiliki memiliki bank-bank yang konvensional memiliki persyaratan yang cukup rumit dan juga penilaian yang tinggi. Kan ini ada beberapa alternatif pendanaan. Itu adalah mungkin yang saya akan jelaskan ada tiga yang paling umum. Yang pertama adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini seperti Coinworks. Peer-to-peer itu memiliki online platform yang kita pada platform tersebut bisa eh, mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita untuk kepentingan apa dan itu Bapak dan Ibu bisa melakukan secara online tanpa harus datang ke kantor seperti di bank konvensional lalu bertemu orang-orang di banknya gitu nggak perlu semua hanya di
semua dapat dilakukan online dan juga proses yang cukup cepat dan juga biaya juga sangat kompetitif kompetitif juga dibandingkan dengan konvensional. Lalu ada juga Bank BPR, Bank Peridaya Rakyat, bank ini juga dibandingkan dengan bank konvensional, BPR sangat fleksibel dan juga eh, mungkin kita bisa bisa bilang BPR ada di mana-mana ya. Mungkin sesuai dengan domisili Bapak Ibu, BPR itu mengcoverage area-area tertentu dan juga memang mereka sudah familiar lah dengan UMKM. Mereka tahu betul apa yang menjadi kekurangan dan bagaimana mereka bisa kekurangan dari UMKM dan mereka bisa melayani UMKM baik. Namun ada beberapa hal yang mungkin eh, karena beberapa hal jadi keterbatasan yaitu kayak BPR itu hanya memiliki satu area kecil. Jadi ketika ibu atau bapak ibu memiliki usaha di suatu daerah dan belum ada BPR atau enggak membutuhkan pinjaman yang lebih tinggi lagi eh, itu cukup sulit untuk dilakukan. Lalu yang ketiga adalah multi finance. Perusahaan multi finance mungkin sebagai salah satu contohnya adalah Saison dan Saison sebagai multi finance memiliki produk beragam, cukup beragam untuk disesuaikan dengan kebutuhan seperti eh, pembiayaan modal kerja, investasi, dan juga multiguna. Hal tersebut dapat di apa ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan bapak dan ibu terhadap usaha tersebut. Next. Nah, ketika kita sudah mengajukan dan sudah melakukan strategi tersebut, namun masih ada penolakan. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita mungkin bisa mereview diri kita sendiri atau usaha kita sendiri atau dengan kita melihat data-data kita atau mungkin eh, ketika di ketika terjadi penolakan Bapak Ibu bisa menanyakan kepada PIC kembali tersebut. Kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan mengajukan dan kenapa sih ditolak? Mungkin kita bisa menanyakan dan mendapatkan sedikit atau banyak jawaban dan itu yang kita perlu review ulang, tinjau ulang eh, apa saja yang harus diperbaiki. Lalu perbaiki yang kedua adalah perbaiki skor kredit. Kenapa sih skor kredit kita jelek? Mungkin skor kredit kita nggak akan selalu bisa dapat skor kredit. Kita bisa nanya nih skor kredit kita kira-kira berapa nih ke lembaga pembiayaan. Jadi itu karena bersifat internal mungkin ya. Jadi tapi secara gambaran kita bisa mendapatkan gambaran. Jadi kayak kenapa penilaian kita jelek? Oh mungkin karena ketika kita memiliki pinjaman di tempat lain sebelumnya sempat ada telat beberapa hari ataupun ada fasilitas-fasilitas atau pinjaman yang bayar ataupun misalnya seperti eh, hmm, yang di poin ketiga adalah kurangnya rasio utang yang cukup tinggi. Nah, itu adalah eh, salah satu cara kita memperbaiki dan ketika kita sudah tahu apa yang menjadi eh, hambatan, kita sudah perbaiki mungkin dalam waktu 4 bulan, 4 bulan kita bisa kembali mengajukan ketika itu sudah misalnya pinjaman sebelum macet atau telat setelah dilunasi setelah beberapa bulan bisa diajukan lagi ke lembaga pembiayaan tersebut. Terus yang ketiga, rasio utang yang tinggi seperti yang kita jelaskan, apakah baiknya jika secara umum saya akan sebut tadi antara 30% rasio utang kita berpenghasilan. Lalu yang keempat adalah buat rencana keuangan yang jelas. Bapak atau Ibu ingin mengajukan pinjaman, eh, pasti akan ditanya eh, untuk akan dipakai untuk apa sih dana yang akan dicairkan. Untuk itu pentingnya rencana keuangan yang jelas itu adalah hal yang cukup krusial. Jadi pasti kita sudah akan tahu ketika kita dapat pinjaman akan dipakai apa. Misalnya untuk menambah persediaan atau misalnya kita ingin menambah
mesin agar kapasitas produksi yang bertambah. Nah, itu kita harus memiliki rencana dan punya perhitungan, dan perhitungan tersebut mungkin bisa dibantu untuk diberitahukan kepada lembaga pembiayaan. Ini loh rencana kami ingin memperbesar produksi kami sekian, itu kami butuh pembiayaan untuk mesin sekian banyak. Nah, itu adalah rencana keuangan yang jelas dan harus bisa dapat diproyeksi untuk ke depannya. Lalu alternatif yang terakhir adalah coba alternatif eh, pembiayaan. Nah, alternatif pembiayaan tadi ada tiga, beberapa di antaranya adalah peer-to-peer, DPR, dan juga simpanan. Jadi ketika misalnya apa eh, di multi finance masih ada beberapa yang nyangkut nih istilahnya, misalnya oh jaminannya kurang, atau nilai pembiayaannya terlalu tinggi, mungkin bisa diajukan ke tempat lain dengan nilai pembiayaan yang lebih rendah, atau enggak dengan jaminan yang lebih sedikit, atau mungkin tidak kemungkinan. Jadi semua lembaga pembiayaan baik peer-to-peer, bank, multifinance memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita harus tahu nih salahnya mana yang kira-kira cocok dengan apa yang kita punya, dan apa yang akan kita butuhkan. Ya. Jadi terima kasih dan memberi uh, sekian adalah sekian beri apa tadi adalah strategi-strateginya, semoga uh, bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam ketika ibu atau bapak ingin nyaman dan tidak ada pertanyaan. Oh, oke, di sini teman-teman masih pada semangat ya. Nah, jadi di sini di meeting chat itu udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa mulai dijawab aja ya. Eh, di sini ada pertanyaan dari yang pertama itu dari Syafrizal Maulana. Jadi pertanyaan itu kalau baru mulai usaha dan skalanya masih kecil kan masih manual tuh untuk pencatatan keuangannya. Bagaimana sih cara mengantisipasinya? Karena kalau pakai aplikasi keuangan biasanya berbayar atau langganan setiap bulannya. Seperti itu. Yang mana mbak ini Mbak Rizal kan? Syafrizal Maulana. Nah ini. Oh iya ya, kalau baru mulai usaha dan kalau masih itu mengantisipasinya. Ya, eh, oke, mungkin Pak Syarizal, saya bisa bantu jawab. Jadi ketika saya masih kecil, nggak apa-apa. Jadi tuh, apapun yang bisa dicatat, baik dari pendapatan-pendapatan, dari jualan, itu akan baiknya dicatat, direkap Pak. Misalnya bulan sekian, bulan sekarang bulan Oktober, ada penjualan sekian, harganya misalnya 10 juta, apa aja itu harus dicatat dengan baik tuh Pak, setiap setiap transaksinya, baik dari pendapatan dan juga apa saja setelah itu pengeluarannya. Nah, itu yang akan menjadi rekap penjualan dan juga mungkin rekap eh, apa ya, HPP-nya, harga pokok penjualannya. Nah, itu pencatatan manual itu masih nggak apa-apa Pak. Jadi yang penting kan lebih baik nggak ada, lebih baik ada walaupun sedikit daripada nggak ada sama sekali. Badan ini adalah salah satu dokumen yang penting karena kita mungkin tahu ya kalau lembaga pembiayaan itu eh, mereka itu kenal Bapak dari apa sih, dari pasti dari data kan Pak. Mungkin kalau dari marketingnya atau nggak PIC-nya dia bisa lihat langsung bagaimana Bapak punya bisnis berjalan, seperti apa operasionalnya. Nah, itu yang laporan catatan keuangan tersebut yang akan menjadi justifikasi ketika uh, Mas, kalau jeruk sari jauh-jauh juga ya, Mas? Nah, Jeruk sari. ya, jeruk sari ini udah jeruk sari Pak. Jadi ini Oh, perempatan toh. Ah, oke. Wah, saya kira ada yang menang. Itu ada yang pertengahan. Pak Gabriel angkat tangan. Ya, kan pada aku nggak tahu. Pak Gabriel angkat Ya tangan. mungkin mau nambahin dikit Pak, mungkin kalau aplikasi keuangan, ya sih Pak, beberapa memang berbayar.
tapi mungkin saya rasa ada sih beberapa yang gratis Pak. Tapi mohon maaf ya, saya nggak hafal nama-nama aplikasinya. Tapi kalau memang nggak nggak ada yang berbayar, nggak ada yang gratis, beberapa tuh template-template kita bisa download tuh Pak. Kita bisa cari di Google, bisa template mereka penjualan, atau template laporan keuangan, dan itu biasanya ada sih Pak. Dan kita mungkin kalau kita mau secara manual atau secara minimal, kita bisa memanfaatkan dari template gratis tersebut. Gimana untuk dari Mas Syafrizal? Apa ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau sudah cukup jawaban dari jawabannya? Oke, mungkin sudah cukup ya Mas Syafrizal. Syahrizal. Oke, tadi untuk dari Mas Gabriel itu gimana? Mungkin bisa ditapin aja Mas Gabriel, boleh? Selamat sore. Oke. Saya mau nanya berkaitan dengan ini. Kalau kredit berkaitan dengan keuangan, saya kan catat gunakan ini aplikasi buku warung. Hmm. Ketika semua persyaratan seperti yang dijelaskan di atas sudah dipenuhi, ternyata masih juga ditolak. Saya menduga kalau di tempat saya ini bahwa disabilitas itu masih mereka belum yakin bahwa mampu untuk membayar angsuran. Yang jadi pertanyaan saya kira-kira untuk mengatasi hal-hal seperti ini caranya gimana ya? Oh, Ketika semua persyaratan udah dipenuhi gitu. iya, baik. Jadi memang Yang berikut tadi ya, ada bank-bank yang disebut ketika banknya nggak ada di tempat atau di domisili tersebut, bisa nggak itu secara online atau gimana untuk oke. mengajukan kredit? Terima kasih. Baik. Sama-sama Mas Gabriel. Jadi mungkin saya jawab dulu Pak. Yang pertama Pak, mungkin Bapak sudah pernah mengajukan pinjaman namun tetap ditolak Pak ya, dan Bapak mungkin berpikir apa memang belum mampu bayar angsuran. Jadi memang salah satu penilaian dari lembaga pembiayaan Pak adalah bagaimana kapasitas Bapak sebagai debitur dalam mengembalikan pinjaman. Jadi kalau misalnya mungkin waktu itu Bapak sempat nanya nih ke sana, kenapa sih ditolak, atau mungkin nggak cukup, mungkin kalau sempat nanya enak tuh Pak. Tapi kalau misalnya ya mungkin kita bisa kira-kira apa waktu itu misalnya nominal berapa yang Bapak ajukan, dan kira-kira berapa angsuran yang angsuran yang harus dikembalikan, dan juga berapa pendapatan Bapak. Jadi ketika angsurannya terlalu besar, mungkin Bapak bisa mengajukan lagi di tempat lain atau di lain kesempatan dengan nilai pinjaman yang lebih kecil. Eh, dan juga mungkin produk-produk pembiayaan yang lain juga bisa dicek tuh, Pak, sebagai alternatif Pak. Terus untuk yang eh, bank tadi, bank memang mungkin bank konvensional atau bank BPR juga belum menjangkau menjangkau semua wilayah ya Pak. Jadi kayak mungkin mungkin Bapak bisa tuh Pak memanfaatkan seperti peer to peer untuk pengajuan-pengajuan menggunakan online ya Mbak Dini ya. Jadi Online. data-data mungkin data atau review, atau kadang bahkan kalau bank itu perlu survei nih Pak ke usaha Bapak, datang gitu. Harus datang orangnya, harus cek foto-foto atau Bapak. Nah, ada beberapa fitur yang kadang surveinya itu bisa dilakukan online mungkin Pak. Jadi sambil video call Bapak menunjukkan operasional Bapak nih, wah misalnya Bapak punya usaha atau punya toko atau punya pabrik ramai. Nah, itu mereka kadang ada beberapa yang memanfaatkan teknologi tersebut tuh Pak, online, call, dan mereka nggak harus datang nih jauh-jauh, dan itu sangat mempermudah Bapak dan mempersingkat semua segala proses itu paling dia gitu Pak. Oke, dari Pak Gabriel sendiri apakah sudah cukup atau masih ada yang kayak ingin ditanyakan dulu?
Halo, lu, Pak Gabriel. Sudah cukup berarti pemaparan dari eh, Kalau yang saya kemarin nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ajukan berapa, mampunya berapa, nggak ada, hanya saya masukin di formulir sekian-sekian, nggak ada pertanyaan lebih lanjut, hilang-hilang begitu. Itu saya Hmm. belum coba yang secara online. Ya, mungkin bisa coba juga Pak alternatif lain, tapi Bapak juga harus jeli juga sih Pak. Jadi ketika Bapak mengajukan, Bapak wajib nanya juga nih kalau misalnya Bapak ngerasa kok pendapatan saya atau enggak, kok pengeluaran saya atau enggak data keuangan saya nggak diminta apa-apa. Jadi Bapak juga mesti ini nih. Jadi kalau misalnya Bapak juga mesti kritis juga walaupun Bapak sebagai ah, mengajukan pinjaman ya Pak. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak hanya ngisi form, ngisi nama, tapi Bapak nggak ngerasa kayak apa ya kasih data-data keuangan atau nggak dinilai nih keuangan bapak nih bapak juga mesti nanya nih jadi kayak jangan-jangan punya saya cuma dikumpulin datanya aja tapi nggak diproses gitu pak jadi ya mungkin salah satu alternatifnya adalah mengajukan juga ke bapak ini, Pak. karena karena opsi-opsinya cukup banyak ya pak dan produk-produk dari lembaga pembiayaan ya sangat beragam pak. Sekarang gini, Pak, kalau setiap saat ini pertanyaan begini, kenapa sih nggak ada turun survei gitu, supaya kita tahu kelemahan kita tuh gimana gitu. Nah, ketika kita konsultasi atau kita kunjung ke sana lagi, dia bilang begini, ah, masalahnya aplikasi gitu. Disabilitas itu belum bisa sampai sekian. Saya bilang, "Ah, masa nggak percaya?" Saya kadang-kadang nggak percaya seperti itu. Hmm. Iya, Atau memang di perbankan itu ada aplikasi yang membuat standar bahwa disabilitas itu hanya sekian persen. Biasanya memang sudah ada standarnya sih Pak. Misalnya standarnya kemampuan apa standar rasio keuangan seperti misalnya tadi rasio utangnya udah ada standarnya sekian persen dan juga eh, kapasitas untuk pembayaran dan juga rekor pembiayaan, apa catatan riwayat 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 pinjaman itu juga udah ada standarnya sih Pak. Dan itu memang eh, cukup beragam, makanya lebih akan lebih baik jika diajukan ke beberapa tempat karena beberapa lembaga kuliah itu standarnya beda-beda tuh Pak. Ada yang tinggi atau kadang ada tinggi tinggi banget dan juga ada yang cukup rendah dan semua ada ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sih Pak. Gitu. Jadi kalau menurut Maksud, maksud saya gini, mereka memberi standar pinjaman teman-teman disabilitas itu hanya sekian juta gitu, nggak sampai puluhan. Ada apakah memang standar gitu atau gimana? ada standar sih Pak. Biasanya ada standarnya Pak. Seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan ke debitur itu sangat bergantung kepada dan performance dari eh, keuangan usaha tersebut Pak. Jadi ada standarnya sih Pak. Dan itu tadi Oh, beda-beda Pak. Jadi baiknya dicoba juga ke beberapa pembiayaan yang lain Pak. mereka saya coba di BRI, dibilang kalau untuk teman-teman disabilitas itu hanya 5 juta begitu ya. Kita kan kita sesuai dengan kita punya apa namanya modal di usaha kita, lebih besar modal kita daripada pinjaman kan. Gimana sih kita mau menambah modal, malahan modal juga di bawah apa yang diberikan di bawah modal kita gitu. Hmm. Jadi kita rasanya sedikit sekali gitu. Salah satu dan beberapa hal lain juga kita juga bisa menanyakan ke ini sih Pak, ke Bapak bisa menanyakan ke PIC atau RM istilahnya atau enggak mungkin officer dari bank atau enggak punya bank. Kenapa sih ditolak? Mungkin Bapak bisa hanya setidaknya mendapatkan garis besarnya aja sih Pak. Kenapa ditolaknya sih Pak? Oh iya iya. Makasih sudah. ya sama-sama Pak Gabriel. Semoga tadi penjelasan atau pemaparan dari Mas Ade itu bisa bermanfaat ya. Oke, mungkin kita ke next. Ternyata Mas Afrizal tadi masih ada pertanyaan selanjutnya. Nah, nah ini udah di ini terkait kredit kredit score.
Jadi apakah skor kredit mempengaruhi jumlah nominal pinjaman yang bisa diambil? Terus bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk mengecek si skor kreditnya seperti itu? Oke. Jadi memang skor kredit mempengaruhi jumlah eh, pinjaman. Jadi ketika skor kita rendah itu juga ada 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 tingkatannya tuh Pak. Bisa terlalu rendah itu akan ditolak. Misalnya menengah itu disetujuin tapi dengan nominal yang lebih kecil atau enggak dengan skor yang bagus atau baik sekali itu akan disetujui sesuai dengan nominal pinjaman yang diajukan. Jadi memang skor kredit itu akan mempengaruhi jumlah nominal pinjamannya ya dan apa yang menjadi penilaian pada skor kredit itu sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya ya Pak Syahrizal dan untuk yang pertanyaan selanjutnya dari Pak Rizal, gimana cara ngecek skor kredit? Mungkin kita memang nggak akan bisa dapat nih, Pak, ya skor kredit kita berapa dari lembaga pembiayaan. Nah, tapi mungkin bisa ngecek ya, Pak, Mbak Nini, kayak misalnya. Kalau informasi saya ditanyakan, kita bisa akses BI informasi. checking. Oh ya, atau kita juga sebagai umum kita bisa ngecek nih langsung ke bisa ngecek BI checking atau enggak slip checking istilahnya sekarang eh, gimana status pinjaman-pinjaman kita riwayatnya seperti apa karena itu juga sangat berpengaruh ketika ada pinjaman yang lama yang terlambat ataupun tidak terbayar itu akan menjadi salah satu penilaian utama untuk riwayat pembayaran kita. Eh, Gimana dari Pak Syahrizal? Apakah sudah cukup? Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan dari Mbak Yosi di sini. Bagaimana sih cara memperbaiki skor kredit yang kurang bagus karena pengaruh COVID kemarin? Seperti itu sih. Masih tentang skor kredit, cuman mungkin sempat mengalami fluktuatif gara-gara eh, efeknya. Mbak Yosi. Oh, bagaimana cara memperbaiki skor kredit yang kurang bagus? Wah, ini banyak nih mungkin memang rekan-rekan bisnis ibu juga ya atau teman-teman lain juga ketika COVID kemarin skor kreditnya menjadi kurang bagus ya. Jadi yang pertama adalah kita gimana cara memperbaikinya adalah yang pertama-tama kita harus merapikan dulu nih keuangan kita dan kita mengembalikan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya mungkin sempat telat atau sempat macet dan tidak terbayar itu adalah solusi pertama yang harus dilakukan. Jadi memang sih kita butuh perputaran misalnya untuk meneruskan bisnis kita nih, tapi kita masih punya kewajiban nih yang belum atau sempat terlambat. Nah itu adalah yang pertama-tama harus dirapikan. Memang ada juga beberapa teman-teman dari UKM yang saya kenal, saya tahu ketika COVID terkendala dan mereka berhasil apa ya bangkit nih kembali dan apa yang mereka lakukan pertama-tama adalah menyelesaikan dulu kewajiban-kewajiban sebelumnya dan ketika itu sudah baik eh, kita bisa nih kembali lagi ke teman-teman kita yang lembaga pembiayaan dan menunjukkan bahwa kita bisa nih bangkit kembali dan juga eh, misalnya menunjukkan misalnya ada pendapatan yang bertambah atau memberikan proyeksi atas peluang-peluang yang akan terjadi nih di depan nih. Nah itu eh, nggak menutup lah kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman lagi. Jadi bisa ya untuk sini. Jadi sebenarnya untuk memperbaiki skor kredit itu tuh masih sangat mungkin ya, Mas ya. Mungkin sekali sih. Oke, untuk dari Mbak Yosi, apakah udah terjawab pertanyaannya atau masih ada yang penasaran nih gitu? Oke, mungkin nanti Mbak Yosi kalau misalkan ada pertanyaan selanjutnya bisa eh, bisa tulis di kolom komen lagi. Terus ini pertanyaan dari Pak Metro Parma menanyakan gimana sih cara kredit peer to peer. Wah, kalau ini mungkin bisa sekaligus nih dari teman-teman Coinbox untuk eh, gimana cara mendapatkan pinjaman itu ya mungkin
teknologinya juga dapat dimanfaatkan oleh eh, teman-teman juga. Mungkin Mbak Deni atau Pak, gimana caranya nih saya dapat menjadi Coinworks? Pasti cukup mudah ya. Iya. Ah, Mas. Aku aja. Sebenarnya ini kedengeran ya suara saya. Keren kan? Jadi yang pasti untuk peer-to-peer lending juga lembaga keuangan non perbankan ada beberapa persyaratan-persyaratan yang diringankan seperti itu. Contohnya di peer-to-peer lending di Coinworks tidak menggunakan jaminan, tapi tetap ya Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu dijaga alasan utama kenapa ditolak itu yang paling penting untuk diingat Bapak Ibu ya. Pertama adalah credit scoring atau info BI, histori pembayaran Bapak Ibu di lembaga keuangan. Jadi saya sarankan itu dulu nih yang dirapihin. Ada juga berapa mungkin borrower-borrower kita yang saling pinjam nama nih. Pinjam nama misalnya ah, namanya Mas Gilang dipakai oleh Mbak Neni untuk pinjol misalnya seperti itu nggak boleh. Jadi walaupun apa namanya pinjaman Mbak Neni, tapi atas nama Mas Gilang nanti yang akan kita kejar-kejar untuk membayar itu nggak boleh. Terus yang kedua, biasanya alasan apa ditolak adalah eh, pertama pengajuannya terlalu besar misalnya dibandingkan kebutuhannya atau dibandingkan dengan kemampuannya. Seperti itu. Nggak ada yang bocor. Ah, itu sih. Dan ketika Bapak Ibu ditolak, jangan apa ya, jangan sungkan untuk tanya ke kredit analisnya atau ke bagian marketingnya kenapa saya ditolak supaya Bapak Ibu tahu kondisinya dan bisa perbaiki kreditnya ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya Pak Metro atau Pak siapa dia namanya, Komentar apa bisa mengajukan pinjaman juga nih mulai ah, dari coba aja nanti hubungi call center Coinworks ya, ada kan dihubungkan ke tim marketingnya atau nanti bisa apa namanya email ke Mbak Neni atau di apa namanya di grup juga ada ya. Nanti kita taruh ini. Oke, teman-teman, sebelum kita next, masih ada pertanyaan nih ya. Tapi sebelumnya bisa sambil diisi juga, tadi ada beberapa yang baru datang juga nih. Bisa diisi daftar aja dulu teman-teman ya, sekalian kita ke next question. Di sini ada dari Batu Naya, dia nanya, saya baru mau mulai usaha, saya baru mau mulai usaha, berapa komposisi dalam persen modal pribadi dan modal pinjaman agar pinjaman kita tuh terlihat sehat gitu. Oke. Punya Oke, jadi kalau mungkin kita nggak bisa ngomong secara pasti ya Mbak untuk berapa persen nih komposisi modal pribadi ya dan modal pinjaman. Cuman ketika kalau kita ngomongin konteksnya adalah untuk mengajukan pinjaman itu pasti lembaga pembiayaan dan buat kebaikan tunanya adalah menggunakan modal pribadi dulu, baik misalnya dari pribadi sendiri atau enggak dari rekan bisnis atau dari keluarga dan perbandingannya adalah eh, untuk di awal besar dari eh, mod- lebih besar dari modal pribadi sendiri karena ketika kita mengajukan pinjaman namun modal pinjamannya yang diajukan lebih besar daripada modal pribadi itu akan menjadi eh, penilaian yang kurang baik ketika data tersebut dianalisa. Jadi mungkin kita misalnya saya mau buka usaha eh, pabrik misalnya dan saya harus bisa nih mungkin yang pertama-tama saya investasikan adalah dari modal pribadi saya beli mesin yang bekas dulu nih mungkin baik dananya dari mana ya? Dari tadi dari pribadi atau enggak dari dan setelah udah jalan kita mulai saya mulai nih usaha saya dengan mesin bekas tersebut dan saya lihat potensi-potensinya saya tiba-tiba dapat nih pinjaman dapat nih peluang wah ada buyer lain nih ada pembeli lain yang ikut saya dan saya mesin baru nih untuk meningkatkan produksi. Nah mesin yang kedua ini mungkin kita sudah bisa mengajukan pinjaman.
Jadi lembaga penilaian itu akan lebih akan 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 menilai nilai yang baik ketika kita sudah ada modal sendiri. Nah, balik lagi untuk persentasenya kita nggak bisa kita nggak bisa mengeset atau mengatur patokannya secara pasti sih, Pak. Tapi kurang lebih seluruh ilustrasinya atau contohnya seperti yang saya jelaskan sebelum. Oh, dari Mas Afrizal. Oke, makasih. Sama-sama, Kak. Semoga membantu. Nah, di sini ada, oh ya tadi pertanyaan dari Mbak Tunaya, apakah sudah menjawab? Itu mungkin kita ke next question dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Anton. Kalau tidak ada agunan, apakah bisa mendapatkan pinjaman? Ya, jadi kalau tidak ada agunan, mungkin ya kalau tidak ada agunan, kita masih ada kesempatan untuk mendapatkan pinjaman. Mas Ari, terus juga sempat bilang untuk syarat-syaratnya akan dipermudah. Jadi walaupun tidak ada agunan, namun jika kita memiliki yang cukup baik, kesehatan yang baik, dan kita mungkin ada ada acara banyak lah plus poin di Bapak Ibu itu akan menjadi pertimbangan khusus dan nggak menutup nggak menutup bisa mendapatkan pinjaman walau tanpa agunan. Mungkin yang salah satu yang cukup fleksibel terhadap kondisi tersebut adalah seperti dari peer to peer ya Pak. Itu kan. Oke. Gimana Pak Anton? Apakah sudah menjawab atau atau masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau emang lagi nggak bisa open mic, mungkin nanti bisa langsung ditulis aja di comment section. Terus kemudian, oh tadi Mbak Yosi, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya dan mudah-mudahan ngerti. Sama-sama, semoga membantu juga jawabannya. Kemudian, oh tadi ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Tuna ya. Usaha apa aja yang tergolong UMKM? Itu jadi sebenarnya boleh langsung dijawab aja. Oh ya, jadi ada eh wah saya cukup kurang ini, teman ada beberapa secara garis besar pemerintah juga menciptakan definisi usaha-usaha apa yang masuk dalam UMKM biasanya. Mungkin nanti takutnya saya salah bicara, cuman dari Mbak Tunaya bisa browsing nanti ada pemerintah sudah menetapkan apa yang termasuk dalam UMKM. Itu lebih ke terms kategori dari pendapatannya. Pendapatan sekian itu tergolong dari usaha mikro, pendapatan sekian dari kecil dan menengah, dan usaha kalau kita ngomongin usaha apa aja dalam hal industri itu nggak di apa ya nggak di kategorikan secara khusus. Jadi usaha apapun mau itu misalnya konveksi itu misalnya itu apa namanya perdagangan barang-barang apa atau warung kelontong, nah itu bebas secara industri usahanya, tapi dikategorikan UMKM itu dari pendapatan yang dihasilkan selama 1 tahun. Jadi itu sudah ada definisi dari pemerintah. Oh, Pak Erwin, terima kasih, paham mengerti. Allah, Pak Ade bilang, ISG yang baik-baik. Terima kasih juga, Pak Erwin. Dan Pak Metri juga, sama-sama ya, Pak. Semoga bermanfaat. Kemudian, oh, Mbak Tunaya ada satu pertanyaan lagi nih, katanya. Eh, Bisakah agunan diganti dengan SPK dari intasi pemerintah? Nah, oh oke, mungkin ini bisa digabung sekali sama pertanyaan Pak Surya ya, yang PO cukup purchase. yang familiar ya. Bisakah agunan diganti dengan purchase order? Peta. Jadi kalau apa namanya ya beberapa lembaga pembiayaan seperti peer-to-peer juga ada yang dapat memberikan pinjaman kepada memberikan pinjaman dengan dasar SPK atau purchase order. Jadi memang eh, pastinya SPK atau purchase order tersebut akan dari siapanya itu akan jadi penilaian juga tuh, misalnya SPK dari instansi pemerintah siapa dulu, apakah memiliki yang baik atau tidak, dan juga purchase order dari mana, dari swasta, misalnya swasta ternama atau perusahaan-perusahaan asing, dan itu juga apa ya
akan menjadi penilaian lah dan nggak menutup kemungkinan. Jadi kelebihannya dari peer-to-peer adalah eh, ke fleksibilitasnya. Jadi intinya SPK, space order itu masih bisa diajukan walau tanpa ajudan. Dan mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Surya, yang berapa sih persentasenya? Mungkin persentase itu tergantung dari resikonya biasanya. Jadi Bapak atau Ibu punya space order dari tadi perusahaan nasional misalnya atau besar, itu bisa nih mendapatkan persentase pencairan yang cukup tinggi karena risikonya kecil. Namun kalau dari perusahaan swasta yang mungkin belum kenal atau mungkin saya bisa bilang eh, wah saya nggak pernah denger nih nama swasta ini dan nggak bisa diverifikasi, itu akan mempengaruhi resiko dan prestasi yang didapat mungkin bisa menjadi lebih kecil. Dan untuk biaya admin ini tergantung banget dari siapa lembaga pembiayaannya atau berpikirnya, dan biasanya beda-beda ya, bervariasi. Dan juga mungkin ilustrasi-ilustrasi biaya admin dan persentase bisa ditanyakan langsung ke uh, berpikir atau Coinworks langsung ya. Tadi seperti Mbak Lili bilang bisa ke Iya, customer service yang bisa dikontak. betul. Sebenarnya di website juga udah terkait customer service-nya seperti itu. Jadi bisa nanti bisa dicek juga langsung di website Coinworks sendiri. Oke, wah cukup banyak ya pertanyaannya, Mas. Ternyata banyak yang oh masih merasa penasaran dengan hal ini. Oke, mungkin masih ada waktu atau ada yang ingin ditanyakan lagi mumpung masih ada Pak Denny bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas atau masih ada masih kepo seperti itu. Atau sudah cukup? Oh, Syafrizal ada pertanyaan lagi nih tambahan. Apakah mungkin usaha tanpa pinjaman atau hutang? Kira-kira kalau uangnya banyak. Oh ini sih memungkinkan Pak. Jadi kalau ada beberapa usaha, beberapa ya, mungkin ada cukup banyak juga usaha yang tanpa pinjaman atau hutang, dan itu hal tersebut bisa dipenuhi dari apa ya, sirkulasi arus kas yang baik, dan misalnya punya piutang kemudian pendek-pendek dan nggak butuh pinjaman, itu sangat memungkinkan sih Pak usaha tanpa pinjaman atau hutang. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Oke, mungkin. Wah, teman-teman di sini sangat interaktif sekali ya dengan materi ini. Oke. Oh iya, kan tadi seperti yang udah di-mention di di flyer yang kita kirim dan di awal juga kita bakal memberikan apa ya, hadiah menarik untuk para peserta yang hadir hari ini, terutama untuk yang aktif-aktif terhadap webinar di sini. Nah, mungkin bisa. Hmm, atau ada yang masih ingin ditanyakan? Masih ada? Apa sudah cukup pemaparannya? Kita konfirmasi. Oh iya, oh iya teman-teman. Nanti kopi materialnya akan kita kirim di grup WhatsApp. Nah, buat teman-teman yang belum join di grup WhatsApp, bisa join di grup WhatsApp-nya. Nah, mungkin nanti aku tulis di comment section aja untuk linknya bisa langsung join teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, Enggak segunung kidul. kenapa? Enggak kan? Oh, sorry, kirain nanya ke sini. Enggak. Saya mau tanya. Ini ada yang mau nanya.
Bang, berkaitan dengan Bang, kira-kira BNI dengan itu mana yang support dengan teman-teman disabilitas? Apa gimana? Sorry Pak, Gimana? kurang kedengaran jelas tadi pertanyaannya. Mungkin boleh diperkenalkan Pak dari tadi dari Pak siapa Pak Rizky ya? Masih Pak Gabriel, Oh ya, gimana Pak ini Gabriel? mau tanya tentang perbedaan PRI dengan BNI, kira-kira kualitas ramah disabilitasnya yang mana ya? BRI dengan BNI. Dan ya dengan BNI. Oh, wah kalau itu Kalau saya satu bisa kabupaten, 4 kabupaten, ya, saya nggak bisa ini sih Pak ya, nggak bisa Jogja, Klaten, kiri. menjelaskan secara jelas sih Pak. Maksudnya Jaringannya. masing-masing pasti punya Ya, ya, kelebihan dokter sendiri. Iwan. Mungkin BRI dan BNI di tempat Bapak itu eh, apa ya, PIC-nya atau orangnya beda-beda nih, jadi itu sangat sangat ini sih Pak, apa eh, mempengaruhi pengalaman Bapak ini nanti pas mengajukan. Jadi itu beda-beda sih Pak. Jadi saya nggak bisa ngejelasin tuh Pak mana yang lebih baik atau tidak Pak. Atau kalau Oke. teman-teman saya di Coworks ini udah pasti baik-baik nih Pak. Pak Hmm. Gabriel. Bisa Pak dicoba. Oh ya teman-teman Iya. mengingat sebenarnya kalau dari tambah dari rundown waktu kita udah mau melebihi waktunya, tapi mungkin ini satu pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab dari Nah ya di ini saya punya usaha kecil di misalnya ST mau menambah lagi menambah tokonya lagi, jika dipinjam melalui KUR itu bagaimana ya? Oh dari Gunung Kidul Pak Agus, salam Pak Agus. Wah, kalau bagus. Gitu. Ya, Mbak Tunaya jadi Mbak Tunaya kalau misalnya ingin menambah toko lagi, ya jadi bisa melalui KUR. KUR itu dari BRI ya, Mbak Tunaya. Jadi kalau bagaimana caranya, pasti saya nggak tahu banget nih Mbak Tunaya karena saya kan dari Saison, bukan dari cuman apa namanya, mungkin sih secara garis besar adalah eh, Mbak Tunaya harus dapat meyakinkan teman-teman dari KUR itu mana bisnisnya Mbak yang sudah berjalan dan kenapa kenapa ingin menambah toko lagi, apakah misalnya melihat melihat daerah mana sehingga potensi laris sih daerah mana, jadi ingin mengajukan untuk membuka toko di situ. Dan kalau ngomongin bagaimana cara untuk mengambil datanya pasti eh, bisa ditanyakan dengan jelas ke PIC banknya, dokumen-dokumen yang Bapak ini tadi apa? persyaratan mandatornya, persyaratan utamanya, Bapaknya. dan itu harus dilengkapi dengan baik dan sangat jelas. Makanya mungkin ketika nanti harapannya setelah webinar ini, ketika mengajukan pinjaman ke bank tersebut, kita minta persyaratan datanya apa saja, kita pelajari dan kita coba lengkapi dengan baik dan dengan rapi, kayak misalnya eh, apa data-data apa namanya, jangan sampai misalnya mengajukan data KTP tapi ketukar-tukar dengan yang lain gitu-gitu, jadi harus rapi sih dan berusaha sebisa mungkin kooperatif dan membantu PIC Bank untuk melengkapi datanya, karena uh, untuk mengajukan pinjaman juga butuh kerjasama yang baik tuh dari kita sebagai peminjam dan juga dari PIC Bank, sehingga mereka bisa melayani atau memenuhi kebutuhan pinjaman dengan sesuai harapan. Oke. Wah, sangat Mas Ade, sangat ini terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin sebelum pengumuman pemenang hadiah kita dan closing, mungkin di sini saya punya beberapa poin yang di highlight dari apa pemaparan tadi Mas Ade dan pertanyaan itu. Jadi mungkin buat sobat-sobat UMKM di sini, mungkin hal yang pertama salah satunya untuk apa ya istilahnya untuk nanti kan ingin mengajukan pinjaman nih supaya misalkan hal-hal yang bisa dilakukan mungkin dari awal tuh mulai melakukan pencatatan yang tadi udah dimention juga ada untuk atau pentingnya pelaporan gitu dari uang yang masuk dan uang yang keluar sebisa mungkin serapi mungkin
apa dibuat dan sedetail mungkin sehingga memudahkan teman-teman sendiri dan saat mengajukannya nanti. Dan kemudian juga untuk menyimpan dokumen-dokumen pendukung yang penting seperti tadi SPT pajak, bukti pembayaran pajak dan lain-lainnya di scan dan dokumen-dokumentasi tersebut harap disimpan juga dengan baik dan rapi sehingga jika dibutuhkan pun bisa apa ya bisa oh ada nih datanya jadi bisa cepat gitu Cepat. tektokannya sih jadi nggak usah kayak aduh kemana ya jadi udah langsung ada terus sekali juga kan sempat dimention juga untuk sebisa mungkin menyusun semua dokumen-dokumen yang punya pencatatan dan data-data penting itu di mungkin di satu folder atau dokumen yang tersusun dengan rapi jadi kita tahu seperti mulai dari tanggal, tahunnya, apa aja yang dikeluarkan. Jadi kan itu bisa ngebantu teman-teman juga. Dan kemudian juga tadi banyak juga menaikkan tentang credit score itu bisa dilakukan juga teman-teman melalui BI checking seperti itu. Dan kemudian kalau memang tadi juga kan ada dari Pak Gabriel merasa pinjamannya belum diterima atau misalkan teman-teman pernah mengajukan juga belum diterima, bisa menanyakan langsung juga ke tempat teman-teman mengajukan pinjaman mungkin meminta feedback apa yang harus diperbaiki lagi dan bisa mencoba ke tempat yang lain dan disesuaikan juga dengan pinjaman yang akan diajukan, kemudian dengan pendapatannya, kemudian dari skala bisnisnya seperti itu. Mungkin itu dari highlight yang bisa saya sampaikan dari webinar kali ini. Nah, teman-teman, di sini tadi kita udah melihatnya dari aktifan teman-teman dan kehadiran teman-teman. Di sini kita udah punya beberapa winner yang apa namanya yang akan mendapat hadiah dari Saison dan Coinworks di sini. Nanti untuk pemenang ini akan saya hubungi langsung untuk meminta detail pemenangnya. Di sini mungkin yang masih hadir. Nah, di sini adalah winnernya ada selamat untuk Pak Syahrizal Maulana, Mbak Yosi Eka, Mas Metro Parma, Mbak Tunaya, Mas Anton dan Pak Gabriel. Selamat untuk untuk para pemenangnya di sini nanti eh, Terima kasih. ah, nanti teman-teman bisa chat aku juga tapi nanti saya juga bakal kan udah ada nih kontak teman-teman. Jadi nanti saya akan hubungi lagi terkait hadiah yang akan dibagikan oleh teman-teman di sini. Sama-sama teman-teman di sini, semoga materi yang diberikan dan hadiah yang kita berikan juga bermanfaat buat teman-teman di sini. Terus teman-teman jangan lupa, tadi saya juga udah apa namanya di comment section udah apa namanya masukin lagi untuk grup chat WA-nya, bisa grup WA grupnya sorry untuk bisa gabung. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut kan tadi sebenarnya kayak masih ada yang penasaran bisa di grup itu nanti juga Mas Ade akan saya undang di grup itu jadi bisa nanyakan langsung dengan ahlinya seperti itu. Jadi atau bisa diskusi lebih lanjut di grup WA juga nanti bisa diklik langsung linknya nanti bisa langsung join seperti itu. Dan kemudian terima kasih sama-sama. Oh ya untuk materi juga nanti kita akan share di WhatsApp grupnya. Makanya teman-teman jangan sekali lagi saya ingatin jangan lupa join di WhatsApp grupnya seperti itu. Wah, sorry teman-teman waktunya udah lebih juga ya untuk dari Mas Ade di sini. Kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk menjadi pemateri untuk webinar kali ini. Tadi juga cukup seru ya karena teman-teman di sini juga apa namanya Aktif ya, aktif. apa banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Oh ya, tadi ke Pak Gabriel kenapa? Tadi ada kirim link di kolom chat ketika kita mau kirim sudah selesai mengisi nggak mau terkirim dia kenapa sih? Apa? Oh, ini daftar Iya. hadir. Oh, daftar hadirnya nggak bisa ya. Coba sebentar ya saya. Ah, udah masalah itu. Iya, sebentar. Coba. Iya daftar hadirnya, tapi ini udah. em, saya masukin lagi ya untuk daftar hadirnya belum yang belum. Daftar hadir. Eh, daftar hadirnya ada. Daftar tidak ya? Oh ini yang belum absensi nih bisa diisi di sini teman-teman. Oh, oke. Oh iya, apa nama? Sebelum kita
apa namanya mengakhiri apa namanya session kali ini. Boleh dong teman-teman yang misalkan lagi di jalan ataupun belum ganti backgroundnya nggak apa-apa teman-teman bisa on cam dulu nggak nih sambil ada yang ngisi absen kita foto session bareng dulu nih biar ada kenang-kenangan bersama teman-teman hari ini. Ayo kita foto bareng. Nah, foto bareng dulu ya. Oke, yang bisa dibuka boleh dibuka dulu aja. Maksudnya dibuka dulu sih, dibuka on cam dulu aja teman-teman. Oke. Bagus, Mbak Lydia, Mas Erwin, boleh kalau misalkan itu. Atau mungkin, saya masih di kereta. Oh ya, nggak apa-apa, Mbak, bantuin aja. Oke, oke, mungkin bisa senyum teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, bentar, di copy dulu, takut hilang. Bentar, sorry, sorry. Ada lagi ya, teman-teman, fotonya. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Kasih Mbak. Makasih teman-teman, makasih juga Mas Ade. Makasih, selamat Makasih. Nah, malam. malam. Berarti boleh izin turun. Oh, boleh, boleh, boleh. Siapa jawabnya? Saya boleh jawab. Kasih. Makasih. Oke. Oh iya, nanti Mas Ade, paling aku invite ke grup ya. Oh Yang iya. tadi, nanti aku